Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar ataupun DXY. Seperti apa perkembangan daripada minggu ketiga ya, untuk masuk ke minggu keempat minggu depan. Dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, seperti apa kondisinya? Langsung aja kita lihat di chart dan kita analisa mulai di time frame weekly. Secara keseluruhan Anda bisa lihat ya, pergerakan untuk indeks dolar kecenderungannya masih dalam tren naik. Tapi menariknya dalam kurun waktu 3 minggu ke belakang ya, start daripada pergerakan impulsif bearish ya, atau bearish pin bar di candle terakhir. Anda bisa lihat di sini nih, kalau saya perbesar dalam pergerakan indeks dolar ya, memang kalau kita perhatikan kecenderungannya masih kuat naik ya, tren besar masih kuat naik, meskipun kalau kita perhatikan di 4 minggu ke belakang ya, dari posisi terakhir membentuk sebuah high monthly yaitu di bulan September tertingginya, yang sampai saat ini belum berhasil di breakout, yaitu 114.77 dolar, dan dimana di minggu kemarin berusaha ya mendekati area high monthly sebelumnya, yaitu di 114.77, hanya bertahan di area high weekly ya, dan tepat di minggu sebelumnya itu 113.94. Artinya saat ini masih dalam tekanan seller. Anda bisa perhatikan ya, sebelumnya kan kalau dari sini ini candle menekan, seller berhasil menekan dan berhasil turun ya sampai dengan area supportnya di 110.05, membentuk sebuah ekor panjang tekanan bullish, terjadi betul-betul naik dan membentuk high tapi tidak lebih tinggi daripada bulan September, dan dimana tekanan buyer dan seller memiliki kekuatan seimbang di minggu sebelumnya. Dan terjadi lagi di minggu kemarin ya, terjadi kenaikan berulang, menguji sekali lagi wilayah high weekly-nya 113.94, tapi ternyata gagal, dia turun membentuk sebuah candle impulsif bearish, yang dimana volume daripada body di minggu sebelumnya dimakan habis oleh candle di minggu kemarin. Maka di sini kita menyebut open weekly bears ya, ini open weekly bears, saya ganti dulu, ini menjadi open weekly bears. Open weekly bearsnya posisinya di 113.21 dan membentuk sebuah low weekly 111.70. Apakah minggu ini mampu dia bergerak turun lebih jauh ya? Artinya akan break di wilayah support berikutnya 111.57. Kalau menurut saya tekanan buyer sih masih membuktikan kekuatannya ya, tapi nanti kita lihat minimal kalau dia koreksi retest, dia bisa break di bawah area support. Ya, bergerak di bawah wilayah support yaitu 111.57. Artinya memang posisi saat ini untuk indeks dolar lebih menguat atau tidaknya tergantung nantinya ya respon pasar, yang dimana melihat kondisi data ekonomi terakhir ya di minggu ini, khususnya untuk nanti kita lihat perkembangan tanggal 3 November untuk kenaikan suku bunga The Fed ya, baik itu dinaikkan antara 50 atau 75 basis point. Ini nantinya akan mempengaruhi besar kemungkinan indeks dolar bakalan menguat lagi atau akan semakin melemah ya dari posisi terakhir dalam tekanan tren besarnya. Oke, ini kondisinya. Posisi sekarang kalau kita lihat memang ada area konsolidasi tapi terakhir membentuk bearish engulfing ya. Ini konsolidasi tapi ada pembentukan bearish engulfing. Ini masih bisa berubah, tidak bisa 100%. Kita melihat posisinya ini akan terjadi penurunan berlanjut, tapi setidaknya ada kekuatan seller yang besar. Insya Allah sih kemungkinan besar akan mendorong kuat di bawah wilayah support ya 111.576 sampai mendekati wilayah support berikutnya 110.786. Artinya bisa juga dia turun dulu membentuk sebuah ekor panjang dan kemudian naik, atau dia naik dulu terus kemudian terhenti di area kisaran 110.78 sampai dengan 111.57. Kalau kita ukur pun dengan garis ukur terjadinya high low di posisi minggu kemarin itu sebesar 2,2 ya, 2246 pips ya, ini 2246 pips dalam posisi 1 minggu yang lalu, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dan kalau hari rata-rata memang sebesar antara 2000 sampai 2500 ya, rata-rata untuk pergerakan
indeks dolar sendiri atau DXY selama 1 minggu. Dan kalau kita turunkan di time frame weekly, ya kita lihat dulu di time frame weekly. Nah, di time frame weekly Anda bisa lihat memang pergerakannya sangat rapat sekali ya di beberapa minggu ke belakang di sini. Ya, rapat sekali setelah dia membentuk sebuah posisi turun besar ya, tertahan di area supportnya ya 110.55 dan akhirnya dia naik. Ya, dia naik, candlenya semakin besar, semakin tinggi, semakin menurun, semakin mengecil. Terjadi long legs doji ya di sini, dan kemudian saat ini membentuk sebuah area ranging ya, atau membentuk sebuah area build up yang dimana area tersebut memang kecenderungannya turun ya, karena posisi low-low-nya yang ada saat ini, yang ini perhatikan ya, low-low-nya ini semakin menurun. Tapi hati-hati dengan posisi biasanya terjadi sesuatu yang pembentukan pergerakan yang sangat rapat seperti ini bisa juga akan dihajar satu candle besar impulsif bullish contohnya ya, yang akan mengarah menuju ke arah high monthly-nya. Makanya teman-teman tetap hati-hati, yang pastinya akan ada banyak penolakan di wilayah ini yang menjadi dorongan buyer yang cukup sangat kuat sekali, apalagi pergerakannya terlihat jelas di atas pergerakan EMA 50. Itu yang bisa kita dapatkan di time frame 4 jam. Tapi menurut saya adapun koreksi minimal retest ya antara area 38,2% ya, area ini, atau dia mendekati wilayah minimal resistennya ini karena banyak rejection di wilayah ini sebelumnya. Oke, sekarang kita lihat lagi di time frame 4 jam yang menjadikan pergerakan sangat rapat ya, ini set base atau konsolidasi, tapi low-low-nya ini semakin ke bawah semakin menurun ya. Maka di sini saya akan tarik garis trend line ya, saya akan tarik garis trend line dulu seperti ini untuk melihat posisi paling bawah apakah mampu dia bergerak sampai dengan batas area trend line ini. Ini saya tandain dulu ya, posisinya seperti ini. Oke, insya Allah udah pas. Dan kalau saya perkecil, di sini ada area order block yang di time frame 1 jam ini ya, nanti kita turunkan lagi. Jadi artinya dari kenaikan terakhir yang membentuk sebuah pola bullish ya, di sini ada breakout structure, terus di sini ada breakout structure juga, dan akhirnya terjadi pergerakan yang membentuk sebuah area konsolidasi. Besar kemungkinan akan menuju ke wilayah order block ya, ke wilayah ini antara di kisaran, kalau kita lihat di time frame 4 jam memang dari posisi high-nya di sini yaitu area low weekly ya 111.70 sampai dengan terendahnya 110.786. Ini menjadi sebuah tekanan buyer yang cukup besar di wilayah ini. Jadi teman-teman hati-hati ya, harus diperhatikan di wilayah ini. Jika mana nanti bisa menyentuh posisi atau pembalikan, contohnya ada candle-candle bullish engulfing, besar kemungkinan di indeks dolar untuk minggu depan setelah dia menyentuh wilayah ini akan terjadi kenaikannya. Adapun yang kedua, posisi yang harus diperhatikan di sini ada area order block penjaga berikutnya ya, area order block order yang ditinggal sebelumnya ya di area sini. Ya, nanti ini juga akan bisa dikejar oleh pergerakan seller ya. Nah, terjadi liquidity di wilayah ini. Minimal menyentuh dulu wilayah ini. Jadi ada dua yang harus kita pantau untuk indeks dolar. Yang pertama adalah area ini ya, menjadikan area support atau mendekati 78,6%, bisa terjadi penolakan atau minimal di kisaran ini di time frame 4 jam. Saya akan tandain ya, yang candle merah kecil ini juga bisa jadi penolakan 110.45 ya, tuh 110.45. Bisa juga di situ ada area yang menjadi penolakan untuk buyer kuat, pergerakannya akan bergerak naik. Tapi asalkan ini tidak terjadi breakout ya. Kalau area ini 111 sampai 110 terjadi breakout, maka kuat menuju ke wilayah ini pastinya. Oke, jadi ini kondisinya secara technical analisis ya untuk indeks dolar. Sekarang kita turunkan di time frame 1 jam. Di time frame 1 jam kalau kita perhatikan tuh ya, ini semakin jelas posisinya, titik-titiknya, kondisinya. Jadi pada dasarnya pergerakan sebelumnya di sini. Ini kalau kita perhatikan areanya ya, ini perhatikan. Di sini ada chart pattern ya, diamond yang dimana mendorong kuat naik, tapi setelah itu tepat berada di area resisten di sini ya, dia tidak mampu breakout di atasnya, dia membentuk sebuah candle turun ya, karena adanya ketidakjelasan daripada The Fed sendiri ya dalam beberapa parlemen yang tidak menyetujui akan
menaikkan suku bunga sebesar 75 basis point. Respon pasar melihatnya posisinya dia bergerak turun ya, bikin melemah pada indeks dolar yang melakukan aksi jual yang besar, makanya pergerakannya cukup besar sekali turunnya. Dan di akhir sesi penutupan sedikit ada tekanan buyer yang membentuk sebuah area konsolidasi atau kita sebutnya di sini juga area psikologi ya, antara batas bawah dan batas atas. Batas atasnya di kisaran ini batas atasnya ya di sini, di mana area 112 ini menjadi level psikologi terdekat daripada harga running. Artinya ini juga kalau kita lihat apakah ini terjadi double bottom ya, di posisi setelah turun dia naik, dia turun lagi, ini sebuah double bottom, ini juga bisa dikatakan double bottom. Artinya jika mana posisi candle nantinya di time frame 1 jam berikutnya ya, di hari Senin pembukaannya dia naik di atas 50%, berarti ada dorongan candle ini doji, konfirmasi candle warna hijau, artinya dia kuat mendorong wilayah level psikologi. Catatannya jika mana level psikologi ini terjadi breakout di atas daripada 112.31, maka kecenderungannya akan naik ya, naik daripada koreksi penurunan swing terakhir ini. Kalau kita ukur menggunakan strategi double bottom, kita bisa ukur naiknya sampai berapa. Kita tandain dari titik support bawah ini menuju sampai dengan area neckline atasnya di sini ya, tertingginya. Kita copy, kita pindah ke sini. Kita menemukan area terdekat daripada pergerakannya adalah daripada pembukaan di hari Jumat kemarin 112.851 ya, mendekati wilayah 23,6%. Artinya di sini ada area target untuk ini ya, ini targetnya untuk indeks dolar akan naik sampai area situ. Oke, ini saya tandain targetnya tuh ya. Jadi itu pola daripada saat ini pergerakan di indeks dolar atau DXY saya akan tandain lagi, saya kasih penebalan di sini. Pantau wilayah ini selanjutnya ya. Kalau nantinya tadi sudah saya sampaikan, saya ulangi lagi ya, seperti ini sebentar. Saya ulangi lagi ya. Kalau nantinya ini betul-betul area build up ya, pembentukan area sideways, drop base. Kalau dia drop dia akan break di bawah low weekly. Tapi kalau nanti 1 jamnya dia membentuk candle warna hijau, besar kemungkinan ya dia akan bergerak menuju level psikologi breakout. Dia bisa mengidentifikasi dia akan menuju wilayah targetnya di sini nih ya, 112 sampai dengan 112.85. Area tersebut ini menjadi targetnya. Tuh udah saya tandain ya. Target untuk hari Senin menuju ke wilayah sini. Apakah nanti dari sini dia koreksi? Bisa juga terjadi. Tapi yang pasti posisinya kemungkinan besar harus break antara area ini. Ya, jadi kalau saya berikan skenario daripada pergerakan indeks dolar atau DXY untuk hari Senin besok, skenarionya seperti ini. Uji kuat dulu wilayah ini untuk menjadi memberikan konfirmasi bahwa sini betul-betul double bottom ya. 1 2 ada 2 posisi yang terjadi penolakan. Dia tolak, dia turun lagi, ada double bottom. Ini kalau di time frame kecil pasti akan kelihatan. Besar kemungkinan akan menguji kuat wilayah ini yang menjadi level psikologinya. Kalau ini terjadi breakout, maka saya perkirakan harga akan menuju target kita, yaitu di kisaran 117.91. Targetnya sampai sana. Oke, asalkan itu tadi ya, breakout level psikologinya sampai dengan breakout area low weekly. Kalau breakout low weekly, maka menuju ke area order block. Ini area order block ya. Jadi posisinya seperti ini. Perhatikan, nah dia akan break di bawah low weekly menuju 61,8%, maka menuju ke area sini. Nah, ini gambarannya yang kedua ya. Jadi tetap pantau dari dua level tersebut ya. Antara dia low weekly sampai dengan level psikologinya, mana dulu yang akan di breakout. Tapi kalau ini di breakout, maka ini bukan lagi namanya double bottom ya. Ini gagal karena dorongan seller yang cukup sangat kuat. Untuk membuktikan ini kita lihat 1 jam ke depan dari jam 5 sampai dengan jam 7. Sampai nanti kita lihat posisinya berhasil breakout atau tidaknya di level psikologi. Ini gambarannya. Kalau kita turunkan di time frame M15 pasti akan lebih kelihatan. Nah, posisinya seperti ini ya, di M15. Ternyata kalau kita secara detail di M15 setelah terjadi ini kan seperti double bottom ya. Tapi hati-hati, ternyata di sini membentuk sebuah build up kecil, bukan sesuatu pergerakan yang candle besar ya atau impulsif tertahan di area sini, tapi hanya sebatas candle-candle kecil. Biasanya kalau menumpuk di posisi bawah seperti ini kecenderungannya biasanya nih ya, kecenderungannya kuat turun. Makanya nanti kita lihat minimal dia apakah dia bergerak kecil-kecil menuju wilayah 50% baru dia drop,
Intinya pastikan aja nanti kalau ini posisinya ternyata betul-betul ada candle tajam ke atas, tidak membentuk sebuah area compression seperti ini ya. Ini besar kemungkinan dia masih bisa mengkoreksi area targetnya sampai area sini. Tapi nanti kalau ini catatannya ternyata compression dan didorong satu candle besar di time frame M15 break di bawah low weekly, maka kemungkinan besar akan terjadi penurunan. Ini gambaran dari saya untuk mengenai market indeks dolar ya. Dan sekarang saya akan bahas untuk berita minggu depan ya. Saya akan lihat di kalender ekonomi di mana saya menggunakan forexfactory.com untuk kita bahas. Oke, langsung aja kita lihat websitenya. Oke, perhatikan di sini untuk data ekonomi Amerika dari tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022. Dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Yang pertama kita mendapatkan informasinya yaitu mengenai hari Senin ya, tanggal 24 pukul 20.45 ya, di data ekonomi Amerika. Impact-nya warna merah ya, high impact, artinya ada flash service PMI di mana data previousnya adalah 49,3%, diprediksi 49,6%. Artinya ada kenaikan ya untuk flash service PMI untuk high impact-nya. Tapi disusul lagi berita flash manufacturing PMI ya, ini pukul sama 24.5 di mana datanya ada penurunan dari 52,0% menjadi 51,0%. Dan kemudian Treasury Yellen speak ya. Jadi ada berbicara untuk Yellen, coba kita lihat datanya. Sebentar, kita buka dulu. Nah, di sini description-nya ya. Ini saya bacakan secara Indonesia ya. Di sini di mana ada berpartisipasi dalam diskusi yang dimoderasi pada pertemuan tahunan ya Asosiasi Industri Sekuritas dan Pasar Keuangan di New York. Jadi di mana nanti pembicaranya di sini adalah Menteri Keuangan ya Amerika Serikat yaitu Janet Yellen, dan di mana pastinya akan membahas mengenai kondisi ekonomi di Amerika dari mulai Januari 2021. Dia sering berbicara tentang berbagai mata pelajaran ya, hanya pidato yang mungkin memiliki dampak pasar langsung yang tercantum di kalender. Jadi akan membahas beberapa data ekonomi Amerika, baik itu nanti keputusan rencananya The Fed sendiri ya, biasanya sering dikritik oleh Janet Yellen. Apakah dia menyetujui akan keputusan si Jeremy Powell ya dalam agresifnya menaikkan suku bunga, karena Janet Yellen ini sebelumnya adalah menjabat sebagai kepala The Fed ya. Setelah itu digantikan oleh si Powell ya, Jeremy Powell sendiri. Nah, ini kondisinya nanti kita lihat dampaknya ya. Ini pukul 10 malam ya, pukul 22.00. Ini juga insya Allah akan mempengaruhi, tapi impact-nya hanya middle impact. Tapi tetap kita harus tahu dulu kondisinya nanti seperti apa. Kemudian berlanjut di tanggal 25, di sini ada CB Consumer Confidence. Ini posisinya dari 108 turun menjadi 105,7. Artinya jika mana aktualnya sesuai dengan datanya pukul 9 terjadi pelemahan, maka indeks dolar akan terjadi pelemahan juga. Sesuai juga dengan hari Senin, dengan data yang ada sih menghasilkan 50-50 ya. Tinggal nanti kecenderungan pasar mengarah posisinya kemana. Baik itu dia nanti apakah akan terjadi penguatan atau pelemahan, itu nanti kita tidak bisa memprediksikan secara langsung ya. Karena berita seperti ini sangat dinamis dan pengaruhnya juga sangat besar di beberapa market, baik itu di XAUUSD ataupun di mata uang yang lain lawannya daripada indeks dolar. Oke, dan kemudian hari Rabu tanggal 26 di sini ada New Home Sales ya. New Home Sales pukul 9 malam di mana menunjukkan datanya juga turun 685.000 menjadi 579.000. Artinya ada pelemahan pada indeks dolar. Kalau kita lihat dari posisi hari Senin sampai dengan hari Rabu, terjadinya data ekonomi Amerika tidak terlalu bagus ya. Jadi mengarah kepada indeks dolar akan terjadi pelemahan. Dan kemudian di hari Kamis, nah kalau hari Kamis ini kalau kita lihat ini sangat pengaruh sekali ya, ada advance GDP, jadi mengukur kondisi ekonomi Amerika, GDP-nya seperti apa. Kalau kita lihat dari datanya, yang pertama ada minus 0,6%, ini naik tinggi ya GDP-nya 2,3%, artinya kalau ada pertumbuhan ekonomi yang bagus seperti ini pukul 19.30 yang akan rilis, maka yang berdampak kepada indeks dolar akan menguat. Berarti ada penolakan ya pada buyer kalau kita lihat di hari Kamis.
Tapi hati-hati H1 GDP meskipun ini middle impact ya, datanya kalau kita lihat dari 9,0% diprediksikan menjadi 5,3%, ini juga terjadi penurunan. Kemudian core durable goods-nya juga ada penurunan 0,1% ya, dari prediksinya 0,2%, dari data sebelumnya 0,3%. Kemudian durable good order juga sama, ada kali ini ada kenaikan minus 0,2%, naik menjadi 0,6%. Artinya ada pertumbuhan di durable good ordernya. Jadi datanya pun 50-50 ya, tapi untuk high impact-nya ya, yang saya ulangi lagi, untuk H1 GDP itu yang paling ditunggu-tunggu, dari minus 0,6% menjadi 2,3% positif pertumbuhnya, naik tajam ya. Makanya nanti kita lihat aktualnya apakah sesuai dengan forecast atau tidak. Jika tidak, ini bahaya ya, indeks dolar bisa langsung hancur nih. Posisinya pasti makin melemah. Intinya di situ, karena unemployment claim juga, data tenaga kerja ada kenaikan dari 214 menjadi 226. Artinya banyak orang yang tidak mendapatkan pekerjaan ya di Amerika Serikat, karena naik dari 226.000 dari 214.000. Hati-hati, posisi Kamis ini banyak kondisi yang dimana beritanya mengarah memang 50-50, tapi H1 GDP-nya ini cenderungannya besar ya. Makanya kita lihat data yang lain pendukung dari middle impact-nya yang saya jelasin tadi. Besar kemungkinan apakah nanti akan menguat. Kalau GDP-nya kuat sih menurut saya mereka akan mengikutin ya daripada H1 GDP itu sendiri. Jadi kemungkinan besar hari Kamis akan terjadi penguatan pada indeks dolar. Kemudian disusul lagi hari Jumat tanggal 28 pukul 19.30, di mana datanya core PCI Price Index dari 0,6% turun menjadi 0,5%. Ini hari Jumat ya. Dan kemudian jam 9 malam pending home sales minus 2,0%. Ini turun juga minus 0,4%, 4,9% ya. Ini juga melemah jika mana datanya sesuai dengan forecast, dan kemudian dilanjutkan oleh revisi UAM consumer sentiment. Kemudian ini juga ada penurunan lagi 59,8% menjadi 59,7%. Artinya hari Jumat mendorong pergerakan indeks dolar lebih melemah ya di hari Jumat. Pada intinya secara keseluruhan minggu ini tidak segitu bagus berita untuk indeks dolar. Kebanyakan mendorong indeks dolar bergerak turun ya kalau secara beritanya. Tapi nanti kita lihat hasil dari aktualnya ya, karena minggu ini minggu terakhir untuk data ekonomi Amerika ya. Nantinya di tanggal 1 November sampai dengan tanggal 3, khususnya tanggal 3 ini yang perlu diperhatikan, itu ada Federal Fund Rate ya, suku bunga akan rilis. Baik nanti dinaikkan berapapun, baik antara 50 atau 75 basis point, kita masih belum tahu. Yang pasti masih dalam pembicaraan, dalam perdebatan di kubu FOMC atau The Fed sendiri. FOMC statement, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Yang pasti minggu depan, data ekonomi yang kita bahas ini tadi ya. Nah ini hasilnya, posisinya terlihat tidak terlalu berdampak bagus pada indeks dolar. Tapi apapun itu bisa terjadi ya, karena berita itu sifatnya tidak bisa ditebak. Datanya sesuai dengan apa yang nanti rilis, kita tinggal lihat aja dan kita ikutin. Oke, kita akan kembali lagi di analisa teknikal indeks dolar. Ya, kondisinya seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan dengan posisi dengan data berita seperti itu ya, adapun nanti koreksi ya dia ke 112.91. Adapun kalau dia melanjutkan penurunan bisa mencapai di area order blocknya atau 110 sampai dengan 111. Secara keseluruhan saya ingatkan lagi, waspadai dari dua level ini untuk hari Senin besok ya, dari level low weekly sampai dengan level psikologinya. Mana dulu yang di breakout, besar kemungkinan itu akan meneruskan daripada pergerakan atau penolakan daripada pergerakan indeks dolar sendiri. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk siang hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa dijadikan acuan untuk trading kita ya, baik di komoditi yang lawannya indeks dolar ataupun di per USD. Dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai akhir supaya banyak apa yang saya sampaikan ini bisa sampai ke kalian semua. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Dan jangan lupa juga bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Saya ucapkan terima kasih. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.